Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Taskia dengan NIM 64251048. Pada video kali ini, saya akan menganalisis kaidah kebahasaan dalam pidato Presiden Joko Widodo tentang Hari Anti Korupsi Sedunia. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah pidato tersebut telah menggunakan kaidah kebahasaan pidato yang baik dan benar, seperti penggunaan bahasa baku, kalimat deklaratif, kalimat persuasif, kata kerja mental, kata rujukan, konjungsi, serta istilah-istilah resmi. Mari kita simak pembahasannya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalimat ini sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan pidato karena menggunakan salam pembuka yang lengkap, sopan, dan menunjukkan rasa hormat kepada seluruh hadirin. Penggunaan berbagai salam juga mencerminkan sikap menghargai keberagaman masyarakat Indonesia. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan Komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Kalimat ini menggunakan bahasa baku dan sapaan penghormatan yang sesuai dengan situasi resmi. Penyebutan jabatan secara berurutan menunjukkan etika berbahasa dalam pidato kenegaraan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kalimat ini termasuk kalimat deklaratif karena berisi pernyataan. Selain itu, digunakan juga istilah resmi seperti budaya anti korupsi dan tindak pidana korupsi sehingga isi pidato terdengar formal dan mudah dipahami. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Pada kalimat ini terdapat kata harus yang menunjukkan ajakan atau anjuran. Oleh karena itu, kalimat ini termasuk kalimat persuasif karena bertujuan mendorong masyarakat untuk mendukung pendidikan anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Kalimat ini menggunakan konjungsi, tetapi untuk menghubungkan gagasan sebelumnya. Isi kalimat juga merupakan pernyataan yang menjelaskan pentingnya membangun sistem yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kalimat ini menggunakan bahasa baku dan beberapa istilah resmi seperti transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Kata harus juga menggunakan adanya ajakan sehingga termasuk kalimat persuasif. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Kalimat ini bersifat deklaratif karena menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah dengan bahasa yang formal. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak. Sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Kalimat ini juga merupakan kalimat deklaratif karena berisi informasi mengenai prioritas pemerintah.
Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Di dalam kalimat ini terdapat kata berusaha yang termasuk kata kerja mental, karena menunjukkan adanya niat dan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Kalimat ini menggunakan kata rujukan kita yang melibatkan seluruh pihak dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, kalimat ini juga menunjukkan tindakan nyata yang akan dilakukan pemerintah. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kalimat ini menggunakan istilah-istilah resmi berkaitan dengan pemerintahan dan teknologi sehingga sesuai dengan konteks pidato resmi. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Pada kalimat ini kembali digunakan kata kita yang menunjukkan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Kalimat ini menggunakan bahasa baku dan istilah resmi sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kalimat ini menggunakan konjungsi, namun serta kata harus, sehingga termasuk kalimat persuasif yang memberikan arahan. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Kalimat ini merupakan deklaratif karena menyampaikan pendapat dan penjelasan secara logis. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Kalimat ini menggunakan bahasa baku dan berisi penegasan mengenai pentingnya kerjasama dalam memberantas korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Kata berharap merupakan kata kerja mental karena menunjukkan harapan Presiden terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi. Selain itu, penggunaan kata kita menunjukkan bahwa keberhasilan termasuk merupakan tanggung jawab bersama. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Kalimat ini menggunakan kalimat persuasif karena mengajak masyarakat untuk tetap semangat memberantas korupsi. Kata padam juga digunakan sebagai ungkapan kiasan sehingga membuat pesan pidato menjadi lebih kuat dan mudah dipahami. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Kalimat ini sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan pidato resmi karena ditutup dengan sopan sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh hadirin.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pidato Presiden Joko Widodo telah menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa baku. Terdapat kalimat deklaratif, kalimat persuasif, kata kerja mental, kata rujukan, konjungsi, serta berbagai istilah resmi yang membuat isi pidato menjadi jelas, runtun, dan mudah dipahami oleh pendengarnya. Sekian analisis pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.